Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Andriansa. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang di program studi ilmu hukum. Saya diangkat menjadi dosen pada tanggal 1 November tahun 2019 dan saya memiliki jabatan fungsional asisten ahli pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Termasuk saya juga memiliki kepangkatan penata muda TK1 3B yang diangkat di tanggal 1 Maret tahun 2022. Konsentrasi keilmuan saya adalah di bidang hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah hukum administrasi negara yang merupakan mata kuliah wajib nasional yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, tepatnya di semester 3. Nah, berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi negara, mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep, mengenai teori tentang hukum administrasi negara, termasuk juga berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh administrasi negara, terkait dengan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh administrasi negara, dan juga penegakan hukum, termasuk juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah ya di dalam hukum administrasi negara. Nah, setelah mengikuti pembelajaran di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami konsep, memahami teori terkait dengan hukum administrasi negara, kemudian juga memahami terkait dengan apa saja sumber-sumber wewenang dalam hukum administrasi negara, juga memahami terkait dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara, dan juga yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan penegakan hukum di dalam hukum administrasi negara. Sebagai pendukung untuk memenuhi capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan sejumlah literatur, di antaranya adalah buku, kemudian jurnal, artikel yang memang relevan terhadap materi pembelajaran ini. Nah, terkait dengan buku, saya juga menggunakan buku nasional dan juga buku internasional. Salah satu di antaranya adalah buku karya dari Philippus M. Hajon, yakni Hukum Administrasi, dan juga ada buku dari H.R. Ridwan terkait dengan judulnya adalah Hukum Administrasi Negara, termasuk juga ada buku dari Albert Van Disse, Introduction to Study of the Law of the Constitution. Nah, ini yang penting. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan DIE, di mana ini singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Terkait dengan delivery, saya akan menyampaikan secara langsung materi dengan menggunakan PowerPoint, termasuk juga saya menyampaikan menggunakan ceramah gitu ya, dan juga di dalamnya ada video-video yang memang mampu mendukung ya proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampu menguasai materi yang saya sampaikan. Nah, untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa, saya selalu memancing pertanyaan demi pertanyaan setiap saya menyelesaikan pembahasan atau sub pembahasan di dalam materi hukum administrasi negara. Nah, melalui interaksi ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan atau critical thinkingnya dapat meningkat gitu dan mampu berpendapat begitu ya, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan pendapatnya sehingga proses perkuliahan di kelas itu berjalan secara dinamis, secara interaktif, termasuk juga mahasiswa saya berikan keleluasaan untuk melakukan sharing, bertukar pikiran, bertukar pendapat begitu ya, termasuk juga menyampaikan persoalan-persoalan terbaru terkait dengan hukum administrasi negara. Nah, terkait dengan assessment di dalam mata kuliah hukum administrasi negara ini, saya memberikan tugas terstruktur, baik itu berupa makalah, resume, kuis, serta memberikan tugas-tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terbaru terkait dengan hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Terkait dengan penilaian akhir dalam mata kuliah hukum administrasi negara ini, saya menggunakan 4 poin penilaian atau 4 indikator penilaian. Yang pertama adalah presensi, ini presentasinya adalah 10%, kemudian yang kedua adalah tugas, ini adalah 20%, kemudian ada UTS, itu adalah 30%, dan ujian akhir semester itu sebesar 40%. Berikut video pembelajaran di kelas hukum administrasi negara yang secara khusus saya akan membahas mengenai topik berkaitan dengan negara hukum,
negara kesejahteraan dan negara hukum di Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Administrasi Negara, saya minta untuk kita semuanya bisa berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan di mata kuliah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan berdoa masing-masing. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Masih semangat ya? Semangat. Ya. Sudah makan siang? Ya. Kalau belum makan siang, nanti beli sendiri ya setelah perkuliahan selesai. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan ini topiknya. Negara Hukum, Dasar Teoretik Hukum Administrasi Negara. Kenapa kita harus belajar negara hukum? Karena negara hukum itu menjadi pondasi penting ketika kalian nanti belajar hukum administrasi negara, ya. Bicaranya sudah negara kan? Berarti negara itu ada kaitannya dengan konsepsi dari negara. Dulu kalian sudah diajarkan tentang ilmu negara. Sudah diajarkan tentang hukum tata negara. Betul begitu kan? Maka sekarang ini adalah kelanjutannya. Kalian akan diajarkan lebih jauh lagi tentang hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara itu belajar tentang negara dalam keadaan statis. Sedangkan hukum administrasi negara itu belajar negara dalam kondisi dinamis, itu ya. Ini perbedaannya antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, sekarang kita lanjut apa sebenarnya negara hukum itu? Ya. Negara hukum, pemikiran dan konsepsi manusia tentang negara hukum itu lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Maksudnya bagaimana? Perkembangan pemikiran negara hukum itu melalui proses perjalanan yang begitu panjang. Tidak tiba-tiba ada, tidak. Tetapi prosesnya panjang. Itu sama kalau kalian belajar sejarah itu kan berarti belajar masa lalu, kan begitu. Ditarik dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu seperti apa pun sama. Belajar negara hukum itu juga terkait dengan faktor kesejarahan. Bahwa dulu sebelum ada negara seperti ini, negara yang zaman dahulu itu nggak sekompleks sekarang. Jadi masing-masing fase itu punya perjalanannya sendiri-sendiri gitu ya, punya konsepsi sendiri-sendiri, punya teorinya sendiri-sendiri. Nah, secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikembangkan atau dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles ini adalah salah satu filsuf ya di Yunani begitu ya, yang sangat terkenal sekali. Kalau bicara tentang filsafat, bicara tentang negara, itu rujukannya selalu Plato, kalau tidak Plato ya Aristoteles begitu. Nah, ada satu hal yang atau gagasannya itu disampaikan begini. Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Jadi negara yang baik menurut Plato dan Aristoteles adalah negara yang berkonstitusi, negara yang berkedaulatan hukum. Jadi ada dasar konstitusi di mana negara itu dijalankan. Tidak negara itu dijalankan secara sewenang-wenang, semau yang berkuasa, tidak. Tetapi dijalankan atas dasar konstitusi, atas dasar hukum, kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Itu menurut Plato dan Aristoteles. Ini poin pentingnya ini. Jadi di era itu sudah ada pemikiran sampai sepenting itu gitu, ya kan? Bahwa negara itu tidak boleh tanpa konstitusi, karena kalau tanpa konstitusi pasti akan ruwet gitu kira-kira ya. Kalau negara tanpa ada aturan hukum pasti akan terjadi penyalahgunaan wewenang gitu ya. Raja akan berbuat sewenang-wenang, ya, penguasa akan berbuat sewenang-wenang. Maka dalam konteks ini Plato dan Aristoteles menyampaikan bahwa negara yang baik adalah negara yang berkonstitusi, negara yang berkedaulatan hukum. Nah, ini yang penting. Nah, ini indikator-indikatornya. Apa yang dimaksud dengan negara berkonstitusi? Ada 3. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, ya, untuk public interest, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu, tapi untuk kepentingan publik, kepentingan seluruh warga negara, tidak membeda-bedakan. Nah, ini yang penting ini. Ini indikator yang pertama atau prasyarat pertama. Yang kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum.
Jadi penyelenggaraan pemerintahan itu harus memang didasarkan pada hukum. Misalnya presiden ya beraktivitas membuat kebijakan, tidak boleh dapat ilham tiba-tiba langsung bikin kebijakan, nggak bisa. Tetapi harus ada dasar hukumnya apa sehingga kebijakan itu dilaksanakan atau dikeluarkan. Ini harus ada dasar hukumnya menurut hukum. Yang ketiga, dilaksanakan atas kehendak rakyat. Ini penting ya. Jadi negara berkonstitusi itu adalah negara yang dijalankan atas kehendak rakyat. Rakyat juga punya kedaulatan. Nah, ini pentingnya. Ini adalah negara menurut pandangan gitu ya, dari Plato dan Aristoteles. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat? Silahkan. Gimana? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tahu tentang sekarang beliau, hukum itu berlaku dengan suatu negara baik adalah negara yang perintah dengan konstitusi kedaulatan hukum. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya, saya rasa bahwa bagaimana tipikal hukum di Indonesia yang dimana susunan administrasi dikuasai oleh suatu kuasa tertentu. Ya. Apa melihat konstitusi dasar konstitusi itu sendiri? Ya. Bagaimana menurut Bapak tentang konstitusi di Indonesia sesuai dengan pendapat Aristoteles? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih, ini luar biasa. Nah, bicara tentang konstitusi, ya, konstitusi itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya di Indonesia itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi. Nah, di dalam konstitusi itu ada dua hal penting sebenarnya yang diatur dalam konstitusi ya. Yang pertama itu ada namanya pemisahan kekuasaan, ya, pemisahan kekuasaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu ada namanya perlindungan terhadap apa? Terhadap hak asasi manusia. Ini inti di dalam konstitusi sebenarnya. Ya, inti dalam konstitusi. Terutama kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945, intinya adalah ini. Ada pemisahan kekuasaan, ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, pemisahan kekuasaan ini kalau kita mau merujuk, itu kita bisa pakai teori dari Rousseau, kita juga bisa pakai teori dari Montesquieu gitu ya. Di situ ada namanya pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika. Di situ ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak boleh ada sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan itu harus terdistribusi ke dalam 3 cabang kekuasaan tadi itu. Legislatif ada, yudikatif ada, kemudian eksekutif ada. Yudikatif di Indonesia bentuknya ada apa? Ada kekuasaan kehakiman, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Itu adalah cabang kekuasaan yudikatif. Legislatif ada DPR, itu ada legislatif, dia yang membentuk undang-undang. Eksekutif jelas, itu adalah kekuasaan yang sekarang dipegang oleh presiden bersama dengan wakil presiden. Maka tidak boleh ada sentralisasi kekuasaan, itu yang penting itu. Nyambung dengan ini sebenarnya, ya. Jadi yang pertama adalah di dalam konstitusi itu harus ada pemisahan kekuasaan dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur itu, ya kan? Tinggal memang pertanyaan adalah implementasinya bagaimana. Nah, ini yang jadi PR nih, ya. PR-nya apa? Ya tadi, PR untuk bagaimana menjalankan apa yang ada dalam konstitusi kita. Kalian nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum punya tanggung jawab untuk memastikan agar undang-undang dasar yang sudah disetujui itu, yang sudah menjadi undang-undang dasar yang sudah menjadi hukum positif itu betul-betul konsisten dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan yang ada. Jangan kemudian aturannya sudah ada, tapi ternyata ada yang mengambil alih kewenangan atau kekuasaan, itu nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kalau ada pemisahan kekuasaan tapi hak asasi manusia nggak dilindungi, ya buat apa? Kan begitu kira-kira. Nah, bicara hak asasi manusia tentu ada banyak. Ya, ada hak sipil politik, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau mau dilihat, kalian bisa lihat di pasal 28, itu banyak sekali itu. Ada hak asasi manusia mengatur soal itu semuanya. Mulai dari, kalau hak sipil ya hak untuk dipilih, hak untuk memilih gitu kan. Hak politik, terus macam-macam itu ada banyak sekali. Nah, ini terkait dengan konstitusi. Bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita bicara negara hukum, saudara-saudara sekalian, itu seringkali rujukannya itu ada 2. Seringkali itu. Yang pertama, itu adalah negara hukum konsep Rechtsstaat. Ini sama kalau kita terjemahkan artinya juga negara hukum. Nah, Rechtsstaat itu lahir di negara-negara Eropa daratan. Tahu Eropa daratan itu di mana? Di mana? Eropa daratan. Ada Belanda, Prancis, itu Eropa daratan. Ya, lahirnya dari sana. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Pertanyaan, apakah Indonesia Rechtsstaat?
Iya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Tapi sekarang bagaimana Pak? Apakah konsisten di konsep Rekstad? Oh ternyata juga tidak. Ada beberapa akselerasi gitu ya, perkembangan-perkembangan yang terjadi gitu. Nah Rekstad ini contohnya ini, tokohnya adalah Julius Stahel ya. Ini adalah tokoh yang membuat pandangan mengenai Rekstad itu. Nah ada beberapa prasyarat negara itu disebut sebagai negara Rekstad. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, sama seperti yang tadi saya sampaikan ini. Ya. Kalau negara itu melindungi hak warga negaranya, hak asasi warga negaranya, maka sudah memenuhi syarat pertama sebagai Rekstad itu. Ya. Bentuknya apa? Ya tentu dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan di negara itu. Kalau di Indonesia kan ada undang-undang dasar, ya, undang-undang sampai peraturan perundang-undangan di level yang paling rendah. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu. Nah, balik lagi nih ke sini. Ya, ada pemisahan kekuasaan, ya, kemudian ada pembagian kekuasaan. Agar apa? Agar hak-hak yang kemudian diatur itu betul-betul bisa dijalankan gitu. Tidak dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan tertentu itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap aktivitas, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, atau tadi saya singgung, setiap aktivitas, tindakan yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan tadi itu, dia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 1045. Kalau di Undang-Undang Dasar ini ngaturnya umum, ada undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar. Loh Pak, bagaimana kalau ada pemerintah misalnya, yang tiba-tiba dia melakukan tindakan sesuatu, tapi nggak ada dasar hukumnya, boleh nggak Pak? Nah ini jadi pertanyaan. Saya jawab nanti di pertemuan yang akan datang, karena ini akan nyambung gitu ya, di pertemuan yang akan datang. Boleh nggak tanpa ada dasarnya? Dalam hukum administrasi negara masih dimungkinkan. Ada dikenal istilah diskresi. Gitu ya. Diskresi itu adalah wewenang bebas yang dimiliki oleh administrasi pemerintahan untuk apa? Untuk menyelesaikan sesuatu yang memang mendesak gitu. Jangan kemudian alasan, oh ini karena nggak ada dasar hukumnya, saya nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Jangan. Tapi tetap harus diselesaikan, tapi tetap ada ikatan-ikatan atau ada prasyarat-prasyarat yang harus dijalankan agar apa? Agar persoalan yang di depan matanya itu bisa segera diselesaikan. Nah itu. Jadi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini bahasa kerennya Rekmatik Het van Bestuur gitu. Itu istilah kerennya. Jadi setiap aktivitas pemerintah, administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum. Nah begitu. Tidak boleh keluar dari hukum. Apalagi tadi di awal sudah saya singgung, negara kita adalah negara hukum. Kan begitu. Kita bukan maksud ya. Kita bukan negara kekuasaan. Kita adalah negara hukum. Yang keempat, peradilan administrasi. Ini yang nanti membedakan antara Rekstad dan rule of law. Maksudnya apa Pak, peradilan administrasi ini? Ini alasannya kenapa kita belajar hukum administrasi negara. Ya kan? Karena peradilan administrasi negara itu dibuat untuk apa? Untuk melindungi hak warga negara. Dilindungi atas apa Pak? Atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin akan dilakukan oleh negara atau administrasi pemerintahan. Mungkin enggak? Mungkin. Tiba-tiba contohnya nih. Ya. Namanya siapa namanya? Siapa? Andiko. Ya. Andiko nanti ketika lulus kuliah gitu ya, daftar CPNS keterima jadi PNS. Amin. Mau jadi PNS nggak? Oh. Jadi PNS, tiba-tiba sudah jalan deh ya, beberapa tahun begitu, tiba-tiba dia dimutasi oleh pimpinannya gitu kan, di satu tempat, terus bekerja beberapa bulan, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba diberhentikan. Ini kan tindakan yang bisa dikatakan sewenang-wenang, nggak ada dasarnya apa-apa, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba diberhentikan. Maka dalam konteks ini peradilan administrasi itu hadir. Untuk apa? Untuk melindungi hak dari sampean tadi itu. Bagaimana Pak mekanismenya? Ajukan dulu upaya administratif. Kemana? Ke yang mengeluarkan keputusan itu, yang memecat itu. Ya kan? Baru setelah itu kemudian kalau upaya administratif itu sudah ditempuh, ada namanya peradilan administrasi. Kemana peradilan administrasi? Ke pengadilan tata usaha negara. Itu ada sendiri tuh. Itu adalah bagian dari nanti cabang kekuasaan kehakiman gitu ya di dalam sistem peradilan kita. Ada peradilan administrasi nih. Ini ciri yang membedakan antara Rekstad dengan rule of law. Di Indonesia ada nggak PT-UN? Ada gitu. Di mana PT-UN di Indonesia? Surabaya. Di Surabaya ada PT-UN Surabaya ya. Karena memang sekarang PT-UN itu setiap provinsi itu.
Kota kabupaten nggak ada PT UN, belum ada tuh, ya kan? Kenapa begitu? Ya mungkin karena perkaranya masih belum banyak, itu kan. Tapi ke depan saya kira perlu didorong juga tuh PT UN itu bisa ada di kota kabupaten, sehingga nanti akses to justice-nya itu juga mudah untuk masyarakat mengaksesnya, ya. Ini yang pertama, yang keempat ya, PT dengan konsep restart. Sekarang kita berpindah ke konsep berikutnya, rule of law, ya. Ini dikenal di negara-negara Anglo-Saxon itu. Anglo-Saxon itu di mana? Di Inggris, ya. Ini kenapa namanya Anglo-Saxon? Karena di Inggris itu ada suku besar di sana namanya suku Anglo-Saxon itu. Maka kemudian diambil lah konsep rule of law begitu yang kaitannya dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Ada 3 prasyarat atau ada 3 unsur menurut DC ini, ya. Ini kalian bisa cari bukunya, judulnya The Rule of Law begitu, ya. Ada yang suka baca buku bahasa Inggris? Nggak apa-apa, sambil jalan lah, ya. Nanti karena memang referensi buku hukum itu tidak terbatas pada referensi di buku-buku yang diterbitkan di dalam negeri gitu. Tapi di luar negeri pun juga banyak, ya. Pertama ada supremasi hukum atau supremasi of law. Supreme itu kan sesuatu yang tertinggi, ya. Hukum itu berarti menjadi panglima tertinggi gitu. Nggak boleh hukum itu di bawah kekuasaan. Bagaimana dengan sekarang di Indonesia? Di atas hukum masih ada nggak? Nah, saya ngomong ya. Di atas hukum masih ada kekuasaan. Siapa kekuasaan? Oh, alam lah, ya. Tetapi dalam konteks rule of law, ya, hukum itu ada di posisi yang paling tinggi, ya. Supremasi of law. Ini yang sering pakai baju supreme itu berarti yang tertinggi itu. Nah, biasanya begitu, ya. Kemudian yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Equality before the law. Kedudukan yang sama. Maksudnya bagaimana, Pak? Setara. Ketika ada seseorang melakukan tindak pidana, mau dia itu anaknya polisi, mau dia anaknya presiden, mau dia anaknya buruh, ketika dia melakukan tindak pidana, ya ancaman hukumannya ya segitu gitu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, itu bicara tentang equality before the law, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Cuman implementasinya bagaimana kalian tahu sendirilah, ya. Di Indonesia ini kan negara yang sangat luar biasa begitu. Apa yang tertulis kadang seringkali jauh berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataan gitu. Tapi lagi-lagi tadi saya sampaikan tugas kita ini, ya, sebagai kaum intelektual di Fakultas Hukum terutama harus berupaya gitu, ya. Yang tidak benar tadi itu bisa kita benarkan, kan begitu. Yang belum tegak tadi itu, yang masih bengkong itu kita luruskan, kita tegakkan. Itu yang paling penting, ya, bisa dipahami, ya. Oke. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Nah, ini yang membedakan juga nih dengan apa? Dengan Rechtsstaat, ya. Titik pentingnya di sini. Di dalam konsep rule of law ini pengadilan itu punya wewenang yang luar biasa. Ya kan? Kalau Rechtsstaat itu ya semua acuannya adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau konsep rule of law, persoalan-persoalan hukum itu diselesaikan melalui jalur pengadilan. Nah, itu yang membedakan. Bisa dipahami, ya, di poin ini. Oke, sampai sini ada 2 hal tadi itu, ya, kaitannya dengan negara hukum. Ada pertama tadi apa? Rechtsstaat, gitu, ya. Rechtsstaat itu di negara-negara Eropa kontinental, gitu, ya. Kemudian rule of law ini di Anglo-Saxon, gitu, ya. Ada civil law system, ada common law system. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan atau ingin berpendapat? Silahkan. Ayo. Silakan, Mas. Apakah konsep Rechtsstaat di negara-negara Eropa tersebut selalu sama atau bagaimana? Nah, ini menarik juga nih. Apakah selalu sama? Saya ingin jawab tidak selalu sama, Mas. Karena itu pada akhirnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang di negara itu. Sama misalnya kayak di Indonesia, ya. Indonesia ini kan bekas jajahan dari Belanda. Pertanyaannya, apakah semua aturan di Belanda itu diterapkan di Indonesia? Kan tidak. Menyesuaikan dengan apa? Kebutuhan sebenarnya yang ada di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya itu ada yang mengatakan, sekarang Indonesia bukan negara yang menganut Rechtsstaat, enggak gitu. Tetapi apa? Ada tambah negara hukum Pancasila sendiri, punya konsepsi sendiri, punya perkembangan sendiri. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara hukum itu tidak statis, ya. Hukum itu dinamis, Mas. Dia berkembang terus. Pun sama dalam perkembangan pemikiran hukum pun juga sama. Sekarang yang sedang ramai dibicarakan itu kan pertentangan antara apa? Antara positivisme hukum dengan critical legal studies itu. Pertanyaan begini, apakah hukum itu harus selalu dalam bentuk undang-undang yang tertulis yang dibuat oleh penguasa misalnya? Apakah itu akan melahirkan keadilan itu? Itu pertanyaan filosofis sebenarnya. Kemudian dibantahlah dengan critical legal studies, tidak selalu gitu. Apa yang ada dalam undang-undang yang tertulis itu belum tentu melahirkan keadilan. Kan tergantung siapa yang bikin, kan begitu.
Ya, kalian bisa contohkan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah itu adil misalnya? Jangan kemudian disimpulkan apa yang dibuat oleh penguasa, apa yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden pasti selalu adil. Ya enggak juga gitu kan. Maka di situ penting namanya meaningful participation. Partisipasi yang bermakna, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sehingga keadilan itu bisa kita ciptakan bersama-sama gitu. Keadilan yang seperti apa sih sebenarnya? Nah ini. Jadi restart itu tidak semuanya sama, tergantung. Bahkan penerapan restart ya di Belanda dan di Perancis pun juga berbeda gitu ya. Apalagi yang di Indonesia gitu. Kira-kira itu poin yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Berikutnya, saya ingin lanjutkan saja ya. Ini konsep negara hukum dari Sri Sumantri ini adalah tokoh hukum Indonesia juga ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut begitu. Ciri-cirinya ada sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, kemudian sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca ya di ini masing-masing. Kemudian negara hukum demokratis, ya nanti juga bisa dibaca. Kemudian, ini saya ingin sampaikan ini. Di dalam hukum administrasi negara, yang kaitannya dengan negara hukum, ini yang penting sekali. Ada perubahan mindset, ada perubahan paradigma. Kalau dulu, negara itu hanya disebut sebagai negara penjaga malam. Maksudnya bagaimana, Pak? Negara penjaga malam itu hanya mengurusi keamanan dan ketertiban warga negaranya saja. Itu yang diurusi. Ada orang mencuri, ditangkap, dimasukin penjara. Ada orang yang bikin orang ditangkap, dimasukin penjara. Itu negara penjaga malam. Bergeser menjadi negara kesejahteraan. Tugas negara tidak hanya ngurusin itu saja. Yang diurusi apa? Yang diurusi adalah kesejahteraan warga negaranya. Itu ada orang miskin, berikan jaminan sosial, ya kan? Berikan subsidi dan lain sebagainya. Yang paling baru yang ramai kemarin ada Tapera itu, tabungan perumahan rakyat yang masih menuai polemik. Itu sebenarnya kalau kita tarik itu kan ada kaitannya dengan apa? Wujud dari manifestasi negara kesejahteraan. Negara memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga negaranya. Nah, di dalam aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan itu, kan pasti tidak hanya bikin undang-undang saja kan? Tetapi akan melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas. Ini yang tadi di awal saya sebut bahwa negara dalam kondisi dinamis ya itu. Ya kan? Tidak hanya diam saja, tetapi dia bergerak. Untuk memberikan kesejahteraan kan turun ke lapangan gitu kan? Buat keputusan, buat peraturan kebijakan dan lain sebagainya. Disinilah hukum administrasi negara lahir atau menjadi hal yang sangat fundamental. Pendasarnya adalah dari negara kesejahteraan. Nah, itu pengantar di dalam topik pembahasan kita di mata kuliah kali ini ya. Di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kita akan bertemu lagi di perkuliahan yang akan datang dengan topik pembicaraan mengenai pengertian ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu atau ada unek-unek yang ingin ditanyakan. Monggo, silahkan. Atau sudah cukup? Cukup ya, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, seperti biasanya, saya selalu mengajak kalian untuk ayo baca. Karena baca itu penting, aktivitas yang sangat penting sekali. Ya, baca di mana? Bisa dimanapun, bisa di kos kalian sendiri, bisa di perpustakaan, di warung kopi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel itu adalah jendela kita untuk melihat bagaimana dunia itu begitu menarik begitu. Oke, sekian dari saya, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.